بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik, serta hidayahnya senantiasa menyertai kita semua, kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Dan dengan syafaat itu, kelak nanti Allah akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang sangat kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yakni kedua orang tua kita, istri kita atau suami-suami kita, serta seluruh anak cucu kita. Semoga kelak nanti dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, pada pertemuan kita kali ini, kajian kita tentang hadits Nabi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Kutinggalkan untuk kalian dua buah pusaka, dua perkara, dua pedoman, atau dua kompas, alias dua tuntunan hidup. Ma in tamassaktum bihima. Jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, dengan kata lain, tidak berpaling dari keduanya, tidak menjauh dari keduanya, maka jaminan Rasulullah, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dan kedua pusaka, kedua tuntunan atau pedoman itu, yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadits. Pemirsa yang saya muliakan, Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat adalah merupakan GBHI atau garis-garis besar hukum-hukum Islam yang wajib ditaati oleh seorang muslim, kapanpun dan dimanapun dia berada. Al-Quran bagi seorang muslim adalah harga mati. Wajib dipelajari dan diamalkan sampai mati. Demikian pula dengan sabda Nabi atau Al-Hadits. Saudaraku sekalian, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidaklah pantas, tidaklah layak bagi seorang laki-laki mukmin dan seorang perempuan yang mukminah, idza qadallah wa rasulahu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu hukum atau menetapkan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dengan kata lain, mereka lebih menuruti kehendak atau keinginan mereka daripada mengikuti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mengharamkan, justru mereka halalkan. Atau sebaliknya, Allah halalkan, mereka haramkan. Allah perintahkan untuk ke timur,
malah mereka ke barat. Atau Allah menyuruh mereka ke barat, mereka malah ke timur. Allah nyuruh ke utara, mereka malah ke selatan. Atau Allah suruh ke selatan, mereka malah ke utara. Singkatnya, tidak pantas bagi seorang mukmin dalam hidupnya selalu bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, berpaling dari Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua pengikutku kujamin untuk masuk surga, kata Rasulullah. Ilaman aba, kecuali untuk mereka yang tidak mau. Kila, waman aba ya Rasulullah. Siapakah orang yang tak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani, barang siapa yang menaatiku, menuruti aturanku, tunduk dan patuh pada ajaranku, kujamin yadkhulunal jannah, mereka pasti akan masuk surga. Waman asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak menaati ajaranku, tidak menurut pada aturanku dan perintahku, maka mereka itulah orang yang tak mau masuk surga. Pemirsa yang saya muliakan, agama kita, Islam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, alias hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang kita kenal dengan istilah hablum minannas. Seperti aturan dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa yang saya muliakan, 14 abad yang silam, jauh sebelum republik yang kita cintai ini berdiri, Nabi telah mengingatkan kita umat Islam, Nabi telah mewanti-wanti kita umat Islam agar tidak ceroboh dalam memilih pemimpin. Karena jika pemimpin yang kita pilih itu kebijakan-kebijakannya membawa maslahat bagi umat manusia, bagi agama, nusa dan bangsa, maka kita sebagai orang yang telah memilihnya ikut mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika pemimpin yang kita pilih itu ternyata membawa petaka bagi rakyatnya, bagi masyarakat yang dipimpinnya, maka kita yang telah memilihnya ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang telah kita pilih itu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, Isma'u, dengarkanlah wahai para pengikut-pengikutku. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Tidakkah kalian mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Faman dakhala alaihim, maka barang siapa yang bergabung bersama mereka, join bersama mereka, kolaborasi bersama mereka, mendukung mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, selalu membenarkan kebohongan mereka. Dia tahu pemimpinnya bohong, tetapi dibela. Dia setia membela junjungannya. Oleh karena dia mendapat sesuatu dari junjungannya. Betapa banyak kita melihat orang berbeda-beda pendapat. Oleh karena
pendapatan mereka berbeda. Ada orang yang berprinsip maju tak gentar, membela yang benar, dan itu prinsip yang benar. Tetapi ada juga yang berprinsip maju tak gentar, membela yang bayar. Tak peduli orang yang membayarnya itu dengan uang yang halal, ataukah orang yang dibelanya itu adalah orang yang senantiasa berbuat zalim. Wa'anahum ala zulmihim. Dan orang-orang yang menolongnya dalam tindakan kezaliman. Pemimpin yang dipilihnya itu berbuat zalim, namun dia tetap menolongnya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, falaisa minni walastu minhu. Dia bukanlah pengikutku. Dialah bukan golonganku. Dan aku bukanlah bagian darinya. Sebaliknya, di hari kiamat nanti, walaisa biwaridi alayyal haudi. Orang yang membela pemimpin yang zalim itu, di hari kiamat nanti, dia tidak layak, dia tidak pantas untuk minum di telagaku, kata Rasulullah. Dia pasti diusir oleh malaikat Allah. Wa man lam yadkhul alaihi. Tetapi barang siapa yang tidak join bersama pemimpin yang zalim itu, tidak berkolaborasi dengan pemimpin yang zalim itu, tidak bergabung dengan pemimpin yang zalim itu, walam yusaddiquhum bikazibihim, tidak membenarkan kebohongannya. Dia tahu pemimpinnya bohong dan dia tidak membela pemimpin yang suka berbohong itu. Dia tidak menolong atau membela kebohongannya. Walam yu'inhum ala zulmihim. Dia pun tidak membantu pemimpin yang zalim itu dalam melakukan tindakan-tindakan kezalimannya. Mereka bahkan berani melawan pemimpin yang zalim itu, meskipun resikonya dipecat dari jabatannya, bahkan diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia tak gentar apapun resikonya. Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad kalimatun adlin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Tentu saja dengan menggunakan kata-kata yang santun, bukan dengan cacian dan makian. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dua hadits yang telah kami ketengahkan ini menjadi renungan bagi kita agar jangan terlalu membela pemimpin, sebab barangkali pemimpin yang kita bela itu kelak nanti akan membuat kita sengsara, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi wala tafu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu alasannya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu latar belakangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, dan hati nurani. Kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.